Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa melanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Dan hari ini hal penting yang ingin disampaikan adalah saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tentang uh, kisi-kisi kiat panduan ya untuk sukses mengikuti ujian semester. Nah, ini sangat penting sekali karena bagaimanapun kita ketahui ujian semester, apakah itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester, mempunyai persentasi nilai yang tinggi, sehingga apapun hasil daripada ujian semester ini akan sangat menentukan baik itu kelulusan maupun nilai yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Oleh karena itu tidak ada salahnya saya menyampaikan pada kesempatan ini mengenai panduan kiat-kiat atau sosialisasi ya, kisi-kisi mengenai sukses mengikuti ujian semester. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini hanya khusus ya untuk dua mata kuliah, yaitu komunikasi politik dan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebagai ujian semester ini adalah sebagai evaluasi ya, puncak daripada evaluasi dari seorang dosen untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dalam menyerap materi-materi yang telah disampaikan selama perkuliahan. Untuk sekadar mengingatkan kembali ya, untuk komunikasi politik, materi-materi yang sudah kita sampaikan ya, sudah cukup banyak materi yang kita sampaikan, yaitu diingatkan kembali kita pernah berbicara mengenai pengertian komunikasi politik, terutama dari pendapat-pendapat para ahli ya, sudah kita sampaikan. Kemudian juga kita berbicara tentang fungsi komunikasi politik. Nah, ini sangat penting sekali. Dan pembahasan kita juga pernah bicara tentang karakter komunikator politik. Nah, semoga ini masih ingat ya di pertemuan-pertemuan awal sewaktu kita mengikuti materi perkuliahannya. Kemudian juga kita pernah bicara tentang pola-pola media di dalam komunikasi politik. Kita juga pernah berbicara mengenai pesan politik, bentuk dan teknik pengolahan pesan politik yang efektif. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita berbicara tentang pembicaraan politik. Dan juga kita pernah bicara tentang persuasi politik, bentuk-bentuk persuasi politik, apakah itu retorika, agitasi, propaganda, kampanye, iklan politik. 4 hal tanda-tanda persuasi politik sudah kita bicarakan sebelumnya di materi dan sudah saya sampaikan, dan dapat tentunya Anda ulang-ulang kembali untuk mengingat untuk menambah pemahamannya kembali ya. Kemudian kita juga pernah bicara tentang public opinion atau pendapat umum. Nah, pada sesi-sesi terakhir kita mengerjakan tugas kelompok ya, di mana kelompok telah dibagi menjadi 6 kelompok ya dalam satu kelas. Dan ini merupakan handbook dari communication ya, political communication. Jadi ini buku luar biasa yang menjadi tugas daripada masing-masing kelompok. Yang kita bagi dalam kelas ini adalah 6 kelompok. Nah, untuk tugas kelompok jangan juga dianggap enteng ya, karena juga mempunyai komposisi nilai yang tinggi, di mana dituntut di sini adalah bagaimana kecepatan, ketepatan ya, kekompakan kelompok ini dalam mengerjakan tugasnya, dan juga yang diharapkan adalah bagaimana mahasiswa ini bisa memahami apa yang dibuat oleh kelompoknya ya. Jadi aktif ikut serta di dalam membuat tugas-tugas kelompok ini. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa masing-masing kelompok ini sudah saya perintahkan untuk men-share ya hasil tugas kelompoknya di grup kelas masing-masing, sehingga
teman-teman yang lain, kelompok-kelompok yang lain dapat juga membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh kelompok lainnya. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa tugas-tugas kelompok ini akan menjadi bahan-bahan juga di dalam soal-soal ujian nanti ya, karena untuk mengetahui bahwa aktifnya seorang mahasiswa itu dalam kelompok dan bisa memahami apa yang dibuat oleh kelompoknya dan juga bisa mengetahui dan memahami apa yang dibuat oleh kelompok lain, maka kita akan evaluasikan ini. Jadi itu kisi-kisi dari saya ya untuk soal komunikasi politik, bagaimana materi-materi yang telah kita sampaikan di awal, ada kurang lebih 8 materi ya, dan kemudian ditambah dengan 6 materi tugas kelompok yang harus kalian pahami, yang harus kalian benar-benar memahami bukan hanya tugas kelompoknya tapi tugas kelompok lain, sehingga nanti bisa dievaluasi apakah kalian serius dalam mengerjakannya, untuk mengetahui keaktifan seseorang mengerjakan tugas kelompoknya dan keaktifan mahasiswa ini untuk mengetahui juga apa yang dibuat oleh kelompok lain. Saya rasa itu untuk komunikasi politik ya, kelas komunikasi politik, bisa memahami ini, mengulang kembali apa yang sudah materinya ya, karena materi ini sudah saya share di YouTube juga ada, silakan ya diulang-ulang kembali dari awal hingga akhir ini, sehingga nanti betul-betul apabila dievaluasi dan mana tahu soalnya keluar dari materi-materi ini bisa dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan kalian berhasil dalam ujian ini, ujian semester ini ya, apakah ujian tengah semester maupun ujian semester mendapatkan nilai yang baik. Jadi soal-soal yang kita ambil dari ini ya, soal-soal di awal perkuliahan dan juga soal-soal di akhir perkuliahan dan juga tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan panduan kisi-kisi ya, kiat-kiat kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya ingat kembali kita pernah belajar tentang di awal-awal tentang demokrasi, presidensial, parlementer, rule of law, dan juga kita pernah bicara tentang hak dan kewajiban warga negara, bicara tentang konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga berbicara khusus tentang warga negara. Kita juga berbicara tentang sistem kewarganegaraan, apakah itu kelahiran, perkawinan, naturalisasi dan sebagainya. Dan kita juga pernah bicara tentang negara hukum atau demokrasi, dan juga tentang negara dan konstitusi dan identitas nasional. Tentunya materi-materi yang telah kita sampaikan ini jangan diabaikan, jangan ada yang ditinggal, diulang kembali, dilihat kembali, karena masih ada ya di YouTube. Silakan dilihat materi-materi yang pertama sampai yang terakhir, dan kemudian di sesi-sesi terakhir perkuliahan kita melaksanakan membuat tugas ya kelompok, yang mana telah saya bagi menjadi 5 kelompok, yaitu tentang 4 konsensus dasar. Jadi ada yang mengerjakan tentang Pancasila sebagai konsensus dasar, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konsensus dasar, NKRI sebagai konsensus dasar, Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar, dan 1 kelompok bicara tentang wawasan kebangsaan. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa semua materi-materi ini, terutama tugas kelompok, agar dipahami apa yang dibuat oleh kelompok masing-masing dan juga memahami apa yang dibuat oleh kelompok lain, karena sudah di-share di grup kelasnya masing-masing ya. Nah, baik, setelah kisi-kisi ini saya sampaikan, selanjutnya untuk teknis pelaksanaan ujian ya. Ya, ujian kita akan menggunakan Google Form. Saya ingatkan kembali, ujian kita menggunakan Google Form ya. Oleh karena itu, tentu Anda harus mempersiapkan diri terutama untuk internetnya ya. Jadi tidak ada lagi yang mempermasalahkan masalah jaringan dan sebagainya ya. Karena sudah dewasa, pandai-pandailah ya. Di mana yang ada jaringan, di mana ada standby di sana ya. Karena jaringan tidak datang sendiri. Silakan dicari, dan saya tidak mau mendengar lagi kalau soal jaringan dan sebagainya. Kalian sudah dewasa, silakan mencari tempat mana yang kuat jaringannya ya, dan waktu ujian sudah kita tentukan ya. Kita ujian hanya 1 jam. Saya sudah mengatakan kita ujian hanya 1 jam. Jadi silakan mencari tempat yang nyaman, yang enak ya. Memang di jadwal kita jadwalkan
jam 8 sampai jam 9 ya. Tapi sebagaimana biasa ya, sudah banyak menyampaikan tidak bisa lah, yang beginilah begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, saya beri kemudahan bahwa ujian sesuai jadwal hari Sabtu jam 8 sampai jam 9. Bagi yang tidak bisa mengikuti jam segitu dengan alasan apapun, maka yang boleh dilakukan adalah silakan mengerjakannya sebelum jadwal tersebut. Jadi saya akan share Google Form-nya mulai dari jam 5 subuh. Terserah Anda mau mengerjakan jam 5, jam 6, jam 7. Yang penting terakhir jam 9 semua sudah terkumpul. Tidak ada ujian ulangan ya. Saya tidak akan menerima lagi ujian ulangan. Setelah jam 9 tutup. Jadi kalau kalian mau duluan silakan sebelum jam 9. Mau mulai jam 5 subuh silakan ya. Nah, oke, karena kita mau menggunakan Google Form, saya nanti akan memberikan token atau passwordnya. Sebelum ujian, ya, siapkan internetnya, standby, ya. Kemudian saya akan memberikan tokennya, ya, token itu password. Misalnya saya akan memberikan password KWN, misalnya ya, KWN 11, ya. Arti itu passwordnya nanti ditekan dulu KWN 11 itu huruf besar. KWN diketik kemudian tekan spasi 11. Begitu juga nanti misalnya komunikasi politik, misalnya saya bikin KPL 23, berarti KPL huruf besar ditekan spasi kemudian huruf 23. Nah, saya rasa ini cukup penjelasan saya mengenai token, tidak ada menanyakan lagi token itu apa. Karena akan mengisi nama, token, kelas, token, ya. Jangan sampai ada lagi salah kelas atau salah token, tidak akan bisa masuk. Baik, ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian mahasiswa hanya bisa sekali membuka Google Form, ya, tidak bisa 2 kali, hanya sekali. Jadi pikirkan baik-baik dalam menjawab soal, waktu 1 jam itu hanya 1 kali bisa membuka Google Form-nya menggunakan tokennya. Jadi tidak bisa mengulang lagi. Jadi kalau sudah dikirim, itulah jawaban yang dikirim. Baik, saya rasa cukup demikian ya. Bisa dipahami, ya. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak lagi ada yang terhalang oleh apapun, ya. Sekali lagi, saya tidak ada akan menerima ujian susulan. Ya, ingat, ya, nilai ini separuh UTS, separuh UAS. Ya, tugas kelompok, tugas individu, keaktifan individu ini akan menentukan nilai yang akan Anda peroleh. Saya rasa cukup ya, panduan, kiat-kiat, kisi-kisi ujian semester. Ya, selamat mengikuti. Semoga sukses dan saya harap semuanya jujur menjawab dengan kemampuannya sendiri. Terlebih dahulu berjanji pada Allah Subhanahu wa taala akan jujur. Kalau tidak, Anda menjadi orang terkutuk. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.